berdiri, kita mengangkat satu pujian. Dia Yesus sangat dikasihi. Haleluya.
Yesus Kristus. Kembali kami datang kepadamu ya Bapa, bersama saudara-saudara seiman kami Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Ampuni segala dosa dan kekurangan kami ya Bapa. Layakkan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah di pagi hari yang indah ini Tuhan, kami merasakan ada sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu yang ambil bagian pada pagi hari ini Tuhan, baik pemain musik, WL singer, kolektan, multimedia Tuhan. Satukan kami di dalam kasih-Mu ya Bapa. Biarlah di antara kami satu dengan yang lain ada keserasian ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara kami mungkin masih ada di dalam perjalanan. Tepatkan langkah mereka Tuhan, agar mereka bisa bersama-sama untuk memuji menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur ya Bapa. Kami serahkan semua ini dari awal, pertengahan, akhirnya ke dalam tangan kasih-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya jemput bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian, datang ke hadirat Tuhan. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia, yaitu Tuhan Raja yang bertata. Lihat dan pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Oh, haleluya. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Oh, angkatkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja, dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia.
berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabdamu. Oh, haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Haleluya. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda. Berfirmanlah. Haleluya. Berfirmanlah pada Bapa berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Inilah kerinduan kami di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Karena kami ingin bersekutu bersama dengan Engkau. Kami ingin selalu dilawat oleh Tuhan. Kami ingin selalu dijamah oleh Tuhan, dikuasai oleh Roh Kudus. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berfirmanlah bagi kami lagi pada saat ini. Engkau urapi hamba-Mu, pakailah sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus, sehingga kebenaran firman Allah dapat menjangkau setiap kami yang hadir pada saat ini. Lawatan Tuhan terjadi, mujizat Allah terjadi, dan segala gangguan kuasa kegelapan dalam bentuk apapun kami sudah hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Roh-Mu saja yang berkarya di tengah-tengah kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan penuh ucapan syukur kami sambut kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus yang adalah kepala gereja kita. Kembali kita bersyukur karena kebaikan Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan ini kembali kita akan meneruskan pelajaran kita ya tentang Kristologi, atau di mana sifat Yesus ada di dalam sifat Allah ada di dalam Yesus Kristus. Dan kita sudah masuk yang ketiga, yaitu omniscient. Yesus Kristus maha tahu ya, omniscient itu maha tahu. Yang tahu bahasa Inggris pasti mengetahui persis akan artinya ini. Dan kita sudah masuk pada waktu yang lalu bahwa ia mengetahui riwayat hidup wanita Samaria. Ya, kita bersyukur sebab kemahatauan Allah di dalam Yesus Kristus, dan dia juga peduli ya akan kehidupan orang-orang yang mau diselamatkan dan mau mengikutinya. Dan kesempatan ini kita akan memperhatikan bahwa Yesus tahu pikiran manusia. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita tentu ada banyak yang kita pikirkan,
Ada banyak hal yang kita rencanakan, ya. Namun kita perlu mengetahui bahwa karena Yesus tahu pikiran kita, makanya ada ayat yang mengatakan bahwa biarlah pikiran Kristus ada di dalam pikiran kita, ya. Dan kita memikirkan hal-hal yang baik tentu, sebab Yesus tidak pernah memikirkan yang buruk, yang tidak baik, tetapi Yesus sangat memikirkan apa yang terbaik tentu buat kita sebagai orang yang percaya kepada Dia. Nah, di dalam di dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-8, di sana dikatakan, tetapi ia mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada orang yang mati tangannya itu, bangunlah dan berdirilah di tengah. Maka bangunlah orang itu dan berdiri. Nah, saudara-saudara, di dalam satu saat Yesus berada di Bait Allah, mengajar di sana, dan ada orang-orang Farisi dan ahli Taurat sedang memperhatikan Yesus, apakah dia mau melakukan sesuatu di hari Sabat, karena menurut hukum Taurat itu tidak boleh melakukan apa-apa, ya, itu hukum Taurat. Tetapi kemudian kita perhatikan bahwa Yesus di sini ia mengetahui pikiran mereka. Apa yang dipikirkan oleh orang Farisi dan ahli Taurat itu Yesus tahu. Mereka pikirkan bahwa Yesus akan melakukan sesuatu di hari Sabat, dan kemudian mereka mempunyai alasan untuk komplain. Tetapi kemudian ayat selanjutnya Yesus mengungkapkan di manakah yang lebih baik, membuat kebaikan atau kejahatan di hari Sabat. Dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita perhatikan di sini melalui apa yang dikatakan oleh Yesus, bahwa dia tahu pikiran ahli Taurat dan orang Farisi. Mereka memikirkan yang negatif tentang Yesus dan tentang orang-orang lain. Dan itu Yesus tahu. Itulah sebabnya saudara-saudara, melalui hal ini pun kita perlu menjaga pikiran kita. Bisa bilang haleluya? Karena Yesus tahu apa yang kita pikirkan. Lagi-lagi saya katakan, saya tidak tahu apa yang saudara pikirkan, tetapi Yesus tahu apa yang saudara pikirkan. Puji Tuhan. Di dalam ayatnya, pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-17, di dalam Injil Lukas pasal 11 ayat 17, masih berkaitan dengan Yesus tahu pikiran manusia. Dikatakan, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, saudara-saudara, ketika Yesus menyembuhkan seorang yang sakit, mereka menganggap bahwa Yesus ini memakai nama Beelzebul atau setan, ya, pemimpin setan, dengan menyembuhkan orang lain. Nah, Yesus tahu apa yang mereka pikirkan. Lalu Yesus berkata di dalam ayat ini, tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap rumah tangga yang terpecah-pecah pasti runtuh. Nah, saudara-saudara, ini adalah merupakan satu hal yang indah yang diingatkan oleh Tuhan. Sebab tidak mungkin, artinya tidak mungkin setan
mengusir setan. Ya, di sini maksudnya Yesus. Dan disinggung tentang rumah tangga. Terus sebabnya saudara-saudara, kita perlu di dalam rumah tangga kita seia sekata, sepikir. Sebab kalau sudah tidak sepikir saudara-saudara, maka di situ terjadi perpecahan. Ya. Masalah boleh datang dalam rumah tangga kita. Tetapi jangan sampai masalah itu menguasai pikiran kita, lalu seolah-olah masalah itu sudah terlalu berat dan terlalu besar sehingga tidak ada jalan keluar. Nah, ini kita mesti waspada dalam kehidupan kita, karena seringkali sekecil apapun bisa menjadi masalah yang besar. Ya. Itu kalau misalnya kita tidak mengantisipasi dengan pikiran yang baik, dengan pikiran Kristus, maka yang kecil itu bisa menjadi besar. Biasanya kan kalau kecil dihabiskan, kalau besar diperkecil masalah itu. Nah, itulah saudara-saudara yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita, ya. Itu melalui pikiran di mana Yesus tahu pikiran manusia. Kemudian berikut saudara-saudara, waktu dan caranya meninggalkan dunia ini. Jadi Yesus mengetahui kapan dia akan meninggalkan dunia ini. Matius pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-21 dikatakan di sana, Matius 16 ayat 21, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Jadi Yesus mengetahui bahwa dirinya ini kapan waktunya akan dianiaya, ya, mengalami siksaan, mati, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga. Kalau kita tidak bisa tahu kapan kita akan meninggal, kapan kita akan dipanggil, kita tidak bisa tahu. Tetapi Yesus tahu kapan dia akan menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang. Kita kan tidak tahu, saudara-saudara. Apa yang kita lakukan atau apa yang kita pikirkan sekarang, saudara-saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Tetapi landasan firman dalam kehidupan kita, kalau kita melakukan yang baik, pasti kita akan mendapatkan hasil yang baik. Nanti sebentar, mungkin kedua yang terakhir, saya akan singgung yang saya sudah katakan bahwa sifat yang tidak baik itu akan menjerumuskan orang itu kepada dosa dan kejatuhan. Ya. Dan ini penting dalam kehidupan kita, saudara-saudara, supaya kita menyadari bahwa ternyata apa yang dikatakan oleh firman Allah, apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Itu berlaku, hukum itu berlaku, dan itu dinyatakan oleh kebenaran firman Allah dalam kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita diingatkan oleh kebenaran firman Allah. Yohanes 13 ayat yang pertama. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Yesus tahu, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Ajaib Tuhan kita, Yesus kita ajaib. Amin, saudara-saudara. Penderitaannya dia tahu,
apa yang akan dia lalui, dia tahu. Dan itu saudara-saudara adalah merupakan salah satu sifat Allah yang dimiliki oleh Yesus Kristus. Nah, berikut saudara-saudara kita akan melihat, mudah-mudahan saudara-saudara tidak panjang karena kita akan juga masuk dalam perjamuan Tuhan. Kita akan perhatikan saudara-saudara bahwa ia juga mengenal Bapa dengan sangat erat, akrab, serta tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Bapa seperti dia. Jadi Yesus tahu, dia sangat mengetahui Bapaknya, sifat Bapaknya, boleh dikatakan sifat Allah. Yesus juga sangat mengetahuinya. Matius pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-27. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya, menyatakannya. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang indah yang dimiliki oleh Yesus, bahwa dia sangat mengenal Bapaknya. Kita di dalam dunia ini saudara-saudara, kita banyak kali mungkin kita tidak bisa mengetahui atau mengenal sifat yang dimiliki oleh Bapa kita di dalam dunia ini. Tetapi kalau Yesus, dia sangat mengenal sifat yang dimiliki oleh Bapaknya. Sangat erat, hubungannya sangat erat. Sehingga perintah Bapa dilakukan oleh Yesus karena dia tahu apa yang harus dia lakukan. Ya. Lalu berikut saudara-saudara, yang saya sudah singgung tadi, bahwa ia juga mengetahui siapa yang akan mengkhianatinya. Jadi Yesus tahu, kita sudah pernah belajari, Yesus tahu hati. Dan tadi Yesus tahu pikiran, dan dia tahu siapa yang akan mengkhianatinya. Saudara tahu siapa yang mengkhianati Yesus? Yudas Iskariot. Kenapa saudara tahu? Karena sudah banyak mendengar firman. Nah, kita perhatikan saudara-saudara di dalam Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-70 dan ayat yang ke-71. Dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudara-saudara, peristiwa ini terjadi setelah mereka melalui, di mana banyak orang yang mengikuti Yesus ketika itu, dan motivasinya mereka itu salah. Kalau kita mempelajari di dalam kisah ini, sebelumnya Yesus memberikan makan 5.000 orang, hanya terhitung laki-laki. Tidak terhitung anak-anak dan perempuan. Berarti kalau dikalikan 3, katakanlah perempuan 1 dan anak 1, berarti 15.000. Dan mereka mengikut Yesus. Dan kemudian saudara-saudara, setelah mujizat ini terjadi, Yesus berpindah tempat. Mereka ikut lagi. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Bahwa mereka mengikut Yesus bukan karena melihat mujizat, perkara yang ajaib,
yang Tuhan nyatakan kepada mereka, tetapi mereka mengikuti Yesus karena pada waktu mereka makan roti dan kemudian menjadi kenyang. Motivasi yang salah. Dengan berjalannya waktu, saudara-saudara, ini yang saya katakan tadi, dan kemudian nanti kita akan singgung tentang Yudas. Yang saya katakan bahwa kalau kita sudah menanam sesuatu yang tidak baik, pasti kita akan menuai yang tidak baik. Apa yang ditanam oleh orang-orang pada waktu itu ketika mengikuti Yesus, yaitu motivasi karena materi. Nah ini saudara-saudara, terus sebabnya dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan, kalau kita memperhatikan dunia sekarang ini juga saudara-saudara, apa yang bisa diandalkan? Yang tadinya begitu hebat, jatuh. Kita lihat toko-toko, perusahaan-perusahaan, banyak yang ditutup. Apa yang mau dibanggakan dari hal materi ini, saudara-saudara, di dalam dunia ini? Dan kita perhatikan lagi-lagi, saya mau katakan, kalau motivasi kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, maka satu saat terjadi kekecewaan. Sebab ayatnya yang ke-66 dikatakan, banyak orang, dan bahkan yang 5.000 orang ini yang dihitung hanya laki-laki, dikalikan 3, katakanlah 15.000. Tidak ada satupun yang dapat mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Semuanya kecewa. Sebab di dalam ayat yang kita baca tadi mengungkapkan bahwa hanya tinggal 12 murid yang bersama-sama dengan Yesus. Berarti kan yang ikut, yang tadinya yang ribuan orang itu kemana? Karena motivasi yang salah, akibatnya juga akan fatal. Kita belajar di sini saudara-saudara, dalam pengiringan kita kepada Tuhan, dalam percaya kita kepada Tuhan, dasarkan itu semua dari kebenaran firman Allah. Karena kalau tidak saudara-saudara, dijauhkan Tuhan cepat atau lambat, kita akan mengalami kekecewaan. Itu pasti terjadi. Entah bagaimana caranya, ujian atau cobaan yang akan datang. Tetapi ketika kita menghadapi tantangan itu, pasti kita akan mengalami kekecewaan. Mengapa mereka kecewa? Karena Yesus berkata, "Akulah roti hidup." Maksudnya saudara-saudara, kebenaran firman Allah di atas segala-galanya. Kebenaran itu di atas perkara materi yang dikejar oleh 5.000 orang laki-laki ini, saudara-saudara. Kecewa. Yesus kan tahu hati orang, saudara-saudara, ya. Amin. Ada haleluya. Jadi mungkin kalau misalnya kita mau bertahan dengan apa yang kita rasa baik, tetapi itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong beri kekuatan, beri jalan keluar yang terbaik. Haleluya, saudara. Nah, sekarang kita masuk, saudara-saudara. Kenapa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa ada satu orang yang tadi iblis, dan Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan Yesus. Ya, sebab dialah yang dimaksudkannya ialah Yudas anak Simon Iskariot, sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Jadi tidak jauh-jauh, saudara-saudara.
Yang menyerahkan Yesus ada orang yang di dekat dia. Nah, kita perhatikan latar belakang Yudas. Kenapa dia menyangkal, menyerahkan Yesus? Kita membaca di dalam Yohanes 12 ayatnya yang ke-6. Saya sudah pernah sampaikan ini. Saya kan sudah katakan minggu yang lalu, saya akan singgung hal ini, dan saya sudah pernah katakan tentang hal ini. Coba kita sama-sama baca. 2, 3. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Nah, ini saudara-saudara yang melatar belakangi mengapa Yesus berkata ada seorang yang iblis, menjadi dipengaruhi oleh iblis. Kenapa saudara-saudara? Karena ternyata dia adalah seorang bendahara Yesus pada waktu itu. Dan dia sering, berarti bukan sekali, bukan 2 kali, sering mengambil uang kas. Tapi di sini tidak ada. Amin. Haleluya. Sifat inilah saudara-saudara yang mengakibatkan dia harus jatuh. Dosa inilah yang kemudian membuat dia harus menyangkal Yesus, harus menyerahkan Yesus. Sebab kita tahu kemudian dia jual Yesus berapa? Berapa saudara? 30 keping perak. Nah, ini saudara-saudara, karena dia tergantung dengan duit, dengan uang, dan tidak di-manage dengan baik, saudara-saudara, akibatnya ini. Dan akhirnya dia jatuh juga dengan duit. Mungkin kita tidak sama seperti Yudas, kekurangan kita. Ada yang lain mungkin. Belajar dari pengalaman ini, saudara-saudara. Kekurangan apa mungkin yang kita alami sekarang ini? Kalau kita tidak tahu, lagi-lagi saya katakan, kita minta Tuhan tolong, robah. Dan kita perlu robah. Sebab nanti satu saat kalau kita mengalami kesulitan, kalau kita sudah jatuh terlalu dalam dengan hal itu, saudara-saudara, kalau kiranya Tuhan tolong dan berikan kesempatan kepada kita. Kita semua masih punya kekurangan. Saya juga masih punya kekurangan, bergumul. Apa yang kurang, Tuhan tolong. Supaya iblis itu bisa dirubah. Saya tidak mau mengikuti keinginan daging. Sebab kalau tidak, itu akan membawa kita kepada hal yang tidak baik. Buat apa, saudara-saudara? Haleluya. Ini penting, saudara. Mungkin kita anggap, ini kan kecil. Tetapi biasanya yang kecil-kecil kemudian sudah melebar, sudah menjadi satu kebiasaan. Nah, ini akibatnya, saudara-saudara, dijauhkan Tuhan. Apa yang menjadi kekurangan kita? Kita berdoa, Tuhan tolong saya. Tuhan beri kemampuan kepada saya. Amin. Yang terakhir, ia tahu keadaan dan akhirnya zaman ini. Jadi Yesus tahu kapan ini berakhir, ya. Dan ini ayat-ayat yang cukup panjang, saudara. Saudara bisa baca di dalam Matius pasalnya yang ke-24 dan juga pasal yang ke-25.
Panjang sekali. Tapi coba kita baca dulu pasal 24 ayatnya yang kedua. Coba. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain, semuanya akan diruntuhkan. Nah saudara-saudara, kemudian ayat-ayat selanjutnya mengungkapkan tentang bagaimana akhir zaman ini, apa yang akan terjadi dan apa yang akan muncul di akhir zaman, peperangan, nabi-nabi palsu. Dan saya ingin menekankan di pasal yang ke-25 tentang gadis-gadis yang bijaksana, 5 gadis yang bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua siap. 10 gadis ini siap untuk menyambut sang mempelai. Tetapi kita memperhatikan, kalau kita pelajari saudara-saudara, bahwa 5 gadis yang bijaksana, mereka mempersiapkan minyak dan lampu. Dan kita perhatikan saudara-saudara, 5 gadis yang bodoh ini, mereka tidak cukup minyak. Mereka hanya membawa pelita dan kemudian minyak yang ala kadarnya. Ada minyak. Pelita berbicara tentang apa? Firman. Minyak? Roh Kudus. Puji Tuhan. Jadi pelita dan minyak ini saudara-saudara harus seimbang. Firman dan Roh Kudus ini harus cukup. Jangan sampai kurang. Saya ingin tekankan lagi saudara-saudara, kita sudah belajar tentang Roh Kudus. Kalau firman mungkin okelah, kita sudah dipenuhi dengan firman. Tetapi Roh Kudus, apakah itu sudah penuh di dalam kehidupan kita? Lagi-lagi saya mau katakan saudara, dengan kita tidak menanggapi firman, tidak melakukan firman, membatasi firman bekerja, maka bagaimana Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita? Amin. Udah haleluya saudara. Sebab Roh Kudus kan juga melihat isi hati kita, menilai kita. Nah jangan sampai terjadi dalam kehidupan kita apa yang dialami oleh 5 gadis yang bodoh ini. Pelita oke, mereka bawa, tetapi mereka tidak cukup minyak yang mereka bawa. Dan akhirnya apa yang terjadi? Mereka tidak bisa menyongsong sang pangeran, tidak bisa bersama-sama dengan Yesus yang nantinya digambarkan akan datang menjemput kawin dengan gereja yang sempurna. Jadi gereja yang sempurna adalah gereja yang dipenuhi dengan firman dan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sekarang mungkin kita mulai bertanya, kalau begitu bagaimana apa yang saya jalankan di dalam dunia ini? Kita sudah dengar tadi, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, jangan sampai kita salah motivasi kita. Sebab Tuhan melihat hati kita, Dia tahu pikiran kita, Dia tahu hati kita, dan Dia tahu juga kerinduan kita, Dia tahu juga usaha kita.
Kalau kita berusaha untuk melakukan firman, walaupun tidak sempurna, maka Dia akan menyempurnakan. Sebab kita tidak mampu, kita tidak bisa. Tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Untuk merubah sikap yang salah dalam kehidupan kita, kalau bukan pertolongan Tuhan, tidak bisa kita. Sebab kita punya pemikiran sendiri, bukan? Yang lagi-lagi mungkin karena kita merasa ini benar sesuai dengan kebenaran kita sendiri. Ngapain? Gitu kan? Tetapi kiranya Tuhan melembutkan hati kita dan benar-benar kita minta Tuhan berikan hikmat supaya saya bisa melakukan kebenaran firman Allah, memampukan saya supaya saya tidak salah melangkah. Sebab saudara-saudara, sangat disayangkan kalau misalnya mungkin kita anggap itu sesuatu yang kecil, tetapi kalau itu salah, lama-lama kan itu menjadi sesuatu yang besar pengaruhnya dalam kehidupan kita. Kalau kita berkurang di hadapan Tuhan, mau kita robah, saudara? Haleluya. Berusaha, sebab kalau kita mempelajari firman, sebenarnya perkara materi ini sesuatu yang tidak ada artinya sebenarnya ya, kalau kita memahami akan hal itu. Tetapi banyak juga yang karena materi mengikuti apa yang menjadi keinginannya. Tapi di sini kita mau belajar, amin. Sebab lagi-lagi saya mau katakan, Tuhan tahu pikiran kita, Tuhan tahu kemampuan kita, dan Tuhan tahu kapan Dia akan menyatakan kuasanya. Bersyukur, lagi-lagi saya mau katakan bersyukur kita mendengarkan firman. Berarti kalau misalnya itu teguran, jangan saudara ngomongin gue, ngomongin saya dan lain sebagainya, jangan ya. Saya mengambil ayat-ayat di dalam firman, bukan karangan saya, bukan karena semau saya enggak dijauhkan Tuhan. Saya juga berdoa, Tuhan, kalau saya menyampaikan firman, biar Engkau saja yang berbicara, saya ini enggak usah. Karena kalau mau dilihat saudara-saudara, banyak sekali yang pinter, fasih lidah, banyak banget. Tetapi kalau Tuhan percayakan untuk menyampaikan firman, saya juga mengoreksi diri saya, Tuhan, kalau saya masih kurang, apa yang kurang Tuhan jamah. Ya saudara, jadi kalau mungkin dulu tidak pernah terpikirkan hal ini, awal-awal pelayanan, hajar saja, jalan saja, tanpa mempertimbangkan apakah saya ini berkenan atau tidak. Tetapi kalau pemikiran ini datang dalam kehidupan saya bersyukur sekali kepada Tuhan, karena Tuhan sayang. Dan saya berusaha, Tuhan, kalau ada yang kekurangan, Tuhan tolong jamah, Tuhan tolong ampuni. Bahkan saya berdoa juga, saudara, Tuhan layakkan saya untuk melayani, supaya saya diberkati dan saudara juga diberkati. Amin. Dan kita semua diberkati oleh Tuhan. Jadi penting dalam kehidupan kita, Roh Kudus itu sangat penting dalam kehidupan kita. Berusahalah untuk mencapai apa yang menjadi targetnya Tuhan dalam hidup kita. Dan lagi-lagi kita berdoa supaya Tuhan tolong kita, mampukan kita, membuka hati kita, membuka pikiran kita, jiwa kita, supaya diisi dengan kebenaran, dipenuhi dengan Roh Kudus, supaya kita mampu menimbang-nimbang apa yang muncul dalam kehidupan kita, apakah ini benar atau tidak.
Kalau tidak, ya udah, Tuhan kuatkan saya, kan gitu. Kalau enggak, saudara-saudara, coba ditawarkan, nanti kalau kau jalan begini, miliaran kamu dapat. Siapa yang nggak suka? Siapa nggak enak dengar duit begitu? Padahal jalankan yang tidak benar misalnya. Tetapi kalau engkau dipenuhi dengan firman dan Roh Kudus, mau berapa banyak pun engkau anggap kalau itu salah, nggak ada artinya apa-apa. Nggak ada yang bilang haleluya atau amin, saudara. Atau saudara pikir, om bodoh banget, orang miliaran kok mau dibiarkan. Ya kan saudara ya? Amin saudara. Karena nanti suatu saat, mungkin besok-besok kita akan ditawarkan seperti itu, atau mungkin saudara sudah pernah ditawarkan seperti itu. Saudara ambil, apakah saudara sejahtera? Sejahtera nggak jalanin itu, saudara-saudara? Saya pernah katakan, coba hasil dicuri misalnya, hasil korupsi, lalu kemudian kita nafkahi keluarga, rumah tangga, berarti menanamkan sesuatu yang salah. Tapi coba berkat yang Tuhan kasih. Apa yang Tuhan kasih? Karena Tuhan bekerja memang tidak secara langsung. Pelan-pelan Tuhan bekerja. Berikan berkat sedikit, kita bersyukur. Berikan berkat sedikit, kita bersyukur. Satu saat kita diberikan berkat yang banyak, tetap kita bersyukur. Karena Tuhan tahu kebutuhan kita. Ada waktunya, saudara-saudara. Kalau Tuhan berikan kelimpahan, berarti kita mampu untuk menampung dan kita tidak menjadi sombong. Karena apa? Dasarnya kebenaran firman Allah. Semua berkat itu adalah Tuhan yang memberikan. Bukan karena kita korupsi dan lain sebagainya, yang membuat pada waktunya kita tidak sejahtera dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita melakukan firman Allah, berkat yang Tuhan berikan, kita dapat nikmati itu dengan penuh sukacita. Karena Tuhan tidak pernah salah. Dia akan selalu penuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia akan membawa kita naik dan bukan turun. Situasi yang sekarang terjadi mungkin kita berpikir tidak mungkin. Tetapi kalau kita mempelajari kebenaran firman Allah, Ishak dia diberkati pada waktu dia berada di tanah yang kering, di tanah yang susah, mengalami kemiskinan. Tetapi justru Tuhan perlihatkan dia diberkati dengan berkelimpahan. Dan kalau kita ingin melihat hal ini, saudara-saudara, dengar firman Allah, lakukan firman Allah, maka Dia akan mengangkat kita. Dia akan memberkati kita di dalam keadaan yang terjepit sekalipun, situasi yang tidak menjamin untuk kita mendapatkan berkat yang banyak. Tetapi kalau Tuhan yang memberkati, siapa yang mau menghalangi? Ini merupakan satu keyakinan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena sudah melakukan firman Allah, menjalankan kebenaran firman Allah. Percayalah, Tuhan kita Tuhan yang besar. Dan Tuhan yang tahu hati kita, Tuhan yang tahu pikiran kita, Tuhan yang tahu kebutuhan kita. Dia tahu kapan kita diangkat, dan Dia tahu kapan kita diberkati. Dan berkat Tuhan yang Dia tetapkan dalam kehidupan kita akan membawa kita lebih menyadari bahwa sesungguhnya kita punya Allah yang besar, Allah yang tidak pernah berubah, Allah yang sangat peduli dengan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita akan masuk dalam perjamuan Tuhan. Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Yesus. Kalau Yesus saja berkorban untuk keselamatan kita, mari kita mau berkorban untuk meninggalkan perkara-perkara yang tidak baik. Kita korbankan itu mungkin keinginan daging kita, keinginan dalam hal materi yang salah. Minta kepada Tuhan, Tuhan, saya mau lepaskan itu semua, saya mau korbankan itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Sebab Engkau sudah berkorban buat kami ya Tuhan. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah Anak Domba. Serahkan kepada Ibu Gembala. Masuk dengan hati tulus, menyembah Yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus, haleluya, dengan darah Anak
Rakata sikirata kalamat. Satakata kaya malamas. Ratakan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Glory, 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 glory. Glory, glory, glory. Segala kemuliaan, segala puji dan hormat hanya bagi Tuhan yang kami sembah, Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat persekutuan yang indah dengan Tuhan. Baik melalui kebenaran firman Allah, baik melalui tubuh dan darah-Mu, kami sudah menyatu dengan Engkau Tuhan. Terus bekerja, terus berkarya dalam hidup Tuhan, supaya benar-benar kehidupan kami menjadi satu kehidupan yang kuat dan bertumbuh di hari-hari ini, menjadi satu kehidupan yang diberkati oleh Tuhan, menjadi satu kehidupan yang layak dan berkenan di hadapan-Mu, yang menjadi kerinduan hati kami. Kami datang beribadah, kami mau dibaharui oleh Tuhan, kami mau dipulihkan oleh Tuhan, kami mau ditambah-tambahkan perkara-perkara rohani, sehingga kami menjadi orang-orang rohani yang kuat di hari-hari ini. Nah, kami yakin dan percaya, kalau rohani kami kuat, jasmani kami diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terus bekerja, terus berkarya melalui hidup kami, dan jadikan hidup kami berguna buat Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu, Tuhan pakai untuk kemuliaan kebesaran nama. Buka rahasia kebenaran firman-Mu baginya. Kesehatan, kekuatan Tuhan berikan kepadanya. Semua pelayan perjamuan, semua pelayan yang terlibat diberkati oleh Tuhan. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita nyanyikan doa Yabes, saya kembalikan kepada Bapak Gembala. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka hingga kesakitan tidak menimpa aku. Inilah keyakinan kami dan percaya kami kepada Tuhan, bahwa Engkau pasti akan memberkati kami. Engkau akan menjauhkan kami dari segala sakit penyakit, malapetaka, karena kami percaya kepada Allah yang tahu akan kehidupan kami. Memberkati hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dan pelayanan di sepanjang ibadah ini. Semua korban persembahan yang diberikan dalam bentuk apapun, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semuanya diberkati oleh Tuhan. Kembali kami menyerahkan kepada Tuhan buat semua aktivitas kami. Bapa, kami sangat bergantung kepada Engkau Tuhan, karena Engkau tahu akan segala sesuatu. Itulah sebabnya kami percaya kepada Engkau. Kami menyerahkan semua aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya celaka, dia jahat orang-orang yang tidak bertanggung jawab, Tuhan halaukan. Jauhkan dari segala macam sakit penyakit apapun, bahkan virus corona, virus apapun, Tuhan hancurkan dalam nama Yesus Kristus.
Biar kami dipagari oleh kuasa Tuhan. Dan kami percaya ketika kami beraktivitas bersama dengan Tuhan, pasti kami diberkati oleh Tuhan. Menyerahkan juga ke dalam tangan Tuhan buat saudara-saudara kami, buat keluarga, buat jemaat yang tidak bersama dengan kami. Bapa, kalau mereka dalam keadaan sakit, kiranya Engkau berbelas kasihan buat mereka Tuhan. Jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lawati mereka pada saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Buat Kim Yong Tuhan, Engkau jamah dia dengan kuasa-Mu. Engkau pulihkan dengan kuasa Allah. Ada mujizat telah terjadi dalam hidupnya, dan dia disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sebentar kami kembali pulang, sertai dalam perjalanan kami. Jauhkan, hindarkan dari hal-hal yang tidak diinginkan, tibakan dengan tidak satu kurang apa-apa. Terima kasih Bapa. Dan pada akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan bawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus sebagai Allah Anak, persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, menuntun, menghibur, menguatkan, bahkan meneguhkan iman, percaya, keyakinan kita, mulai pada saat siang hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Dengan pengucapan syukur, kami sudah terima berkat-berkat rohani dari Tuhan, dan kami akhiri ibadah kami pada saat ini. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan kita semua berkata amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita semua. Amin.